Halo, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pemirsa RSUD Dr. Agus Jam Official. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, saya Dr. Yesi yang akan memandu acara kita pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang topik inovasi-inovasi yang ada di RSUD Dr. Agus Jam, yaitu terutama tentang inovasi 5 dan inovasi PEPES. Kedua inovasi ini sangat menarik perhatian karena mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Sutarmiji, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita bahas mengenai kedua inovasi ini, mungkin untuk para pemirsa RSUD Dr. Agus Jam Official yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi nomor 0853 4838 9143. Saya ulangi ya, 0853 4838 9143. Nah, kita lanjut ke topik yang tadi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai inovasi 5. Di sini sudah hadir narasumber kita yang akan menjelaskan langsung mengenai inovasi 5 ini. Ada Dr. Feria Kowira, Magister Manajemen. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Yesi. Selamat pagi, pemirsa masyarakat Ketapang yang saya sayangi. Ya, sehat ya, Dok? Selalu sehat, salam sehat untuk semua. Mungkin boleh dijelaskan sedikit dok mengenai apa sih inovasi 5 ini, Dok? Oke, jadi kan penasaran semua nih, Dr. Yesi. Iya, saya juga penasaran. Iya, jadi 5 itu layanan, informasi, dan edukasi pada saat-saat pandemi COVID-19 dengan basis media sosial. Bagaimana awalnya sampai dokter punya ide untuk membuat inovasi 5 ini, Dok? Oke, inovasi 5 ini sebenarnya yang menggagasin itu tim. Tim ini ada tim pelayanan Rumah Sakit Dr. Agus Jam, ada tim PKRS, tim dokter dan perawat kesehatan yang menangani COVID-19 di Rumah Sakit Agus Jam. Pada tahun 2015, kami di Rumah Sakit Agus Jam ada tim yang namanya tim PKRS Dr. Yesi. Tim ini secara terjadwal melakukan edukasi pelayanan informasi kepada pasien-pasien rawat jalan, rawat inap, dan serta keluarga. Berarti tatap muka ya. Pada saat awal pandemi 2020 untuk mengurangi penularan, jadi tatap muka untuk memberi edukasi itu kami tiadakan. Terus kami berpikir bagaimana masyarakat bisa mengakses pelayanan kesehatan, informasi, edukasi ini tidak bisa bertatap muka, tapi bagaimana mengaksesnya. Akhirnya kami tercetuslah inovasi 5 ini untuk masyarakat Ketapang. Begitu ceritanya, Dr. Yesi. Oh iya, Dok, menarik sekali, Dok. Jadi karena pada masa pandemi COVID ini kita dilarang mengadakan pertemuan-pertemuan yang menyebabkan kerumunan ya, Dok. Betul, jadi, Dr. Yesi. Dibuatlah inovasi 5 ini yang berbasis internet ya, Dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Dok, di sini narasumbernya siapa aja, Dok, yang terlibat di dalam layanan inovasi 5 ini, Dok? Oke. Narasumber yang kami untuk pelayanan ini, semua tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Agus Jam, seperti dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, ahli gizi, ahli farmasi, dan nakes-nakes lainnya. Jadi semua bergerak di bidang kompetensinya masing-masing. Jadi misalnya ahli gizi, dia akan memberikan edukasi pola hidup sehat tentang makanan, farmasi tentang obat-obatan, dokter ya tentang penyakit-penyakit, Dr. Yesi. Jadi semua tenaga-tenaga ini sangat menarik. Ya, apalagi di Agus Jam itu banyak sekali dokter spesialisnya yang sangat lengkap, tenaga
tenaga kesehatannya juga banyak. Jadi tentu topik-topiknya juga akan bervariasi ya Dok, lengkap lah ya pokoknya. Betul, Dokter Yesi. Ya, sangat lengkap ya, termasuk lengkap sekali ya. Jadi ada dokter jantung, dokter penyakit dalam, dokter kandungan, dokter penyakit dalam, dan banyak sekali. Iya, Dok. Mungkin elemennya sudah lengkap ya untuk Kabupaten Ketapang. Apa sih Dok tujuan dari Inovasi 5 ini Dok? Tujuannya pasti harus positif dulu ya, para pemirsa. Tujuan ini adalah supaya masyarakat sampai di pelosok-pelosok bisa mengakses layanan informasi dan edukasi, terpenting informasi dan edukasi tentang semua yang berkaitan dengan kesehatan. Dan Dokter Yesi selain bisa mendengar juga bisa saling interaktif, bisa melalui teleponnya sudah disebutkan ya Dokter Yesi ya. Nah, jadi bisa saling interaktif. Jadi bila misalnya kita berada di Kecamatan Marau, mau setelah mendengarkan informasi misalnya kurang paham, bisa langsung Tanya ya Dok. langsung tanya, dan para narasumbernya pasti akan menjawab. Oh iya Dokter. Ya. Siapa aja Dok masyarakat yang bisa menerima layanan ini Dok, dan bagaimana cara mereka mengakses untuk mendapatkan layanan ini Dok? Ya. Ya, yang tadi saya sebutkan seluruh masyarakat Ketapang yang daerahnya bisa mengakses internet dan melalui YouTube streaming dari Rumah Sakit Dr. Agus Jam. Nah, nanti bisa diakses. Oh, Ya, jadi diakses di akun YouTube Agus Jam Official ya Dok. betul. Mungkin yang terakhir, pertanyaan yang terakhir Dok, kapan aja waktu pelaksanaan Inovasi 5 ini Dok? Jadi biar para pemirsa bisa standby pada saat kita mengadakan acara Inovasi 5 ini Dok. Ya betul Dokter Yesi. Dari tadi kita belum sebutkan jadwalnya ya. Jadi para pemirsa masyarakat Ketapang, jadi kita mengakses layanan 5 ini pada jam 9 hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat. Saya ulangi Dokter Yesi, jam 9 setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat, begitu. Dan kami selalu komitmen untuk pada waktu-waktu yang sudah kami tentukan. Jadi para pemirsa bisa mengakses YouTube streaming kami ini. Jadi acara kita pada pagi hari ini pun termasuk salah satu di dalam program Inovasi 5 ya Dok. Dokter Yesi, selain saya memberikan informasi tentang layanan ini dan seterusnya pada jam-jam dan tanggal yang telah ditentukan bisa diakses untuk masyarakat Ketapang. Oh iya Dok, ini ada pertanyaan dari para pemirsa Dok. Siap. Yang pertama adalah, apakah Inovasi 5 ini akan terus berlanjut apabila COVID sudah selesai Dok? Oke. Untuk layanan secara COVID ya, untuk secara Inovasi 5 ini sangat disayangkan kalau kita menyetop ya. Kita berkomitmen, rumah sakit komitmen, biarpun masa pandemi ini kita berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semoga bisa cepat selesai. Tetapi Inovasi 5 ini tetap berjalan karena sangat menarik dan bisa diakses tidak hanya untuk yang kota Ketapang saja, tapi juga di pelosok-pelosok Kecamatan Ketapang, Dokter Yesi. Oh iya Dokter, kita pun sama berharap semoga inovasi ini bisa terus berjalan supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan informasi dan edukasi terus menerus ya Dok terkait topik kesehatan. Amin.
Baik dokter, mungkin penjelasan yang tadi sangat menarik lah ya dok untuk inovasi 5 ini. Terima kasih sekali untuk waktunya untuk dokter yang sudah hadir di sini menyempatkan walaupun di tengah-tengah kesibukan tetap menyempatkan untuk memberikan penjelasan bagi pemirsa tentang inovasi 5 ini. Ya, Dokter Yesi, saya juga berterima kasih juga untuk pemirsa masyarakat Ketapang yang sudah mengakses, dan juga Dokter Yesi, saya berharap jadi masyarakat yang dapat mengakses juga bisa mengakses kembali untuk teman-teman yang lain juga. Oh iya dokter, semoga inovasi 5 ini dapat terus berjalan dan dapat meningkatkan derajat kesehatan buat masyarakat Ketapang ya dok. Amin. Baik dokter, terima kasih dok. Mungkin selanjutnya kita akan ke topik kita yang kedua, yaitu mengenai inovasi PPS. Nah, inovasi PPS ini akan langsung kita dengarkan juga langsung narasumbernya, yaitu Ibu Yulianingsih SKM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Dokter Yesi, alhamdulillah sehat. Selamat pagi juga pemirsa seluruh masyarakat Ketapang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di bulan puasa ini, ya Dokter Yesi. Sehat dok? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang pertama yang kita tanyakan yang mengenai inovasi PPS ini ya Bu. Kalau tadi inovasi 5 adalah layanan informasi dan edukasi pada masa pandemi COVID-19. Nah, apa sih ini inovasi PPS Bu? Oh baik ya. Mungkin sebelum ke PPS ya, tadi saya lihat Ibu Kabit sangat lancar sekali dengan inovasi 5-nya. Oh ya, untuk para wanita. Ya, wanita seluruh Indonesia, karena kemarin kita melaksanakan peringatan Hari Kartini walaupun di instansi masing-masing. Saya menyampaikan selamat Hari Kartini untuk semua wanita hebat di seluruh Indonesia dan di Ketapang. Juga bagi warga muslim, saudara kami, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga mendapat kesehatan dan keberkahan bagi kita semua. Baik, Dokter Yesi, kita lanjut ke PPS ya, mengenai latar belakang ya tadi. Kenapa sih kok kita melakukan inovasi PPS ini? Nah, yang melatar belakangnya kemarin itu saat kita zaman jahiliyah ya. Jadi saya lihat itu ternyata warga masyarakat itu berbondong-bondong kemudian mengantri dengan antrian yang panjang, dan kadang juga dia berjejal di saat subuh untuk mendapatkan nomor antrian untuk pendaftaran gitu. Jadi keprihatinan inilah yang membuat kami manajemen RSUD Agus Jam Ketapang ingin memberi kemudahan bagaimana supaya masyarakat Ketapang dengan mudah mengakses pendaftaran ini dan mendapat pelayanan secara cepat. Kemudian juga alasan pandemi juga, kalau misalnya mereka dibiarkan untuk berdesak-desakan itu akan sangat bisa menyebarkan virus COVID ya, tidak memutus mata rantai. Jadi itulah yang menjadi alasan kami melatar belakangi. Akhirnya diadakanlah inovasi PPS ini. Ya, PPS ini kan pendaftaran pasien melalui SMS, disingkatlah PPS. Bukan PPS ikan ya, PPS ayam. Mohon maaf lagi puasa. Iya, beda. Iya. Tapi pendaftaran pasien melalui SMS. Iya, betul. Untuk mengurangi antrian-antrian Betul. di rumah sakit. Iya. Tujuan yang ingin dicapai dengan inovasi PPS ini selain mengurangi, mungkin tadi sudah disampaikan yaitu mengurangi, dan mungkin ada yang lain Ibu. Baik, ya. Tujuannya ini untuk mempersingkat waktu juga ya, Dok. Kemudian memudahkan masyarakat sehingga tidak terlalu lama menunggu di ruang tunggu. Jadi mereka bisa mendaftar di rumah saja dengan menggunakan SMS. Ya memang sekarang banyak juga masyarakat yang punya Android ya. Akhirnya bergeser Dok. Awalnya kita menawarkan SMS, tetapi setelah banyak yang menggunakan Android bergeser ke WhatsApp. Nah itu lebih mudah lagi, nanti caranya seperti apa kita sampaikan. Kemudian juga di nomor ini
nomor ini juga dapat memberikan informasi keberadaan dokter, tentang layanan apa saja yang siap untuk dinikmati oleh masyarakat. Nah, juga dapat digunakan untuk sarana menyampaikan saran, kemudian keluhan terkait pelayanan. Jadi nomor inilah, ya, boleh saya sampaikan nomornya, Dok? Oh, boleh. Ya, di nomor, ya, masyarakat Ketapang boleh menyimaknya, dicatat, kirimkan ke nomor 0853 4838 9143. Ya, saya ulangi, 0853 4838 9143. Nah, itu. Jadi bisa untuk pendaftaran, bisa untuk menyampaikan saran dan keluhan, ya. Ya, itu. Saran dan keluhan itu sangat kami tunggu-tunggu nih untuk perbaikan pelayanan. Iya, Bu. Jadi di nomor yang tadi 0853 4838 9143 itu selain untuk inovasi 5, juga dapat untuk pendaftaran pasien melalui SMS ini, ya, Bu. Betul. Juga bisa juga untuk menyampaikan kritik dan saran terkait pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Agus Jam. Betul. Nah, mungkin yang paling ditunggu-tunggu sama para pemirsa, Ibu, gimana sih sebenarnya cara pendaftaran pasien melalui SMS ini, Bu? Baik, ya. Jadi untuk pendaftaran melalui SMS ini, ya, nah, ini sebelum saya sampaikan caranya, sebetulnya saya ingin mempromosikan ini, Dok. Oh, iya. Jadi kita Rumah Sakit Agus Jam Ketapang ini kita mempunyai 26 dokter spesialis. Cukup banyak, ya. Kemudian di sini juga ada banyak, Dok. Untuk internis aja ada 4, bedah ada 4, kemudian kandungan ada 2, dokter anak ada 2, kita punya dokter jantung, dokter paru, dokter saraf juga ada 2. Ini kemudian dokter THT, dokter mata ada 1, dokter spesialis kulit kelamin, bedah mulut, dokter spesialis gigi konservasi, rehab medik udah ada. Jadi alangkah, ya, pelayanan kita ini kalau masyarakat selayaknya lah memanfaatkan pelayanan kami. Jadi untuk caranya kita lanjut kepada caranya. Oke, untuk SMS, jika masyarakat ingin mengetahui keberadaan dokter, silahkan ketik saja SMS, dituliskan info dokter, kirim ke nomor yang tadi. Ya, kemudian itu akan mendapat jawaban tentang keberadaan dokter. Nanti berderetlah dokter-dokter yang ada saat ini. Oke, mohon maaf ya, saya betulkan dulu mic-nya. Oke, kurang jelas. Kemudian untuk pendaftaran pasien umum, silahkan ketik daftar, spasi nama pasien, spasi poli dan dokter yang dituju, spasi tanggal kunjungan. Itu untuk yang pasien umum yang baru, yang belum mempunyai kartu berobat. Tetapi untuk pasien umum yang sudah pernah berobat, silakan diketik daftar, spasi nama pasien, spasi nomor kartu berobat, kemudian spasi poli dokter yang akan dituju, spasi tanggal kunjungan. Bedanya hanya ada di situ ada kartu berobatnya, ya. Kemudian untuk pasien BPJS yang baru, ketik daftar, spasi nama pasien, kemudian poli dan dokter yang dituju, kemudian spasi nomor kartu BPJS dan nomor surat rujukan serta tanggal kunjungan. Itu untuk pasien BPJS yang baru yang belum mempunyai kartu berobat. Kemudian untuk pasien BPJS yang lama yang sudah mempunyai kartu berobat, silahkan masukkan ketik daftar, spasi nama pasien, spasi poli dan dokter yang dituju, spasi nomor kartu berobat, spasi nomor kartu BPJS, spasi nomor rujukan dan tanggal kunjungan. Apa sih harus memasukkan nomor kartu berobat? Karena pasien yang sudah pernah berobat itu sudah mempunyai catatan
rekam medik. Jadi kalau misalnya Penyakitnya ya. riwayat penyakitnya, kalau masyarakat Ketapang sudah pernah berobat, jangan mengaku belum pernah. Nanti rekam medisnya tidak berlanjut ya. Nah, kemudian untuk WhatsApp. Nah, sekarang banyak yang menggunakan WhatsApp. Jadi kalau untuk WhatsApp ini mudah sekali, tinggal foto saja. Untuk pasien umum baru, foto saja KTP-nya, tuliskan poli dan dokter yang dituju dan tanggal kunjungan. Kirim ke nomor yang tadi. Kemudian untuk pasien umum yang lama, fotokan KTP, kemudian kartu berobat, kemudian poli dan dokter yang dituju dan tanggal pelayanan ya. Nah, kalau untuk pasien BPJS yang baru, silahkan kirim foto kartu BPJS, KTP, surat rujukan dari puskesmas, poli dan dokter yang dituju dan tuliskan tanggal kunjungan. Kemudian untuk pasien BPJS yang lama yang sudah punya kartu berobat itu juga harus menyampaikan foto kartu berobatnya. Hanya bedanya di situ. Dan untuk pasien-pasien yang pulang dari rawat inap, biasanya dia mempunyai surat kontrol ya dok. Nah itu sebagai pengganti surat rujukan dari puskesmas. Mungkin itu yang untuk cara-cara pendaftaran melalui SMS dan WhatsApp. Ya. Berarti bedanya untuk SMS dan WhatsApp itu ada tambahan foto ya, foto KTP sama kalau misalnya punya BPJS, foto kartu BPJS-nya. Nah itu mungkin berapa lama ya Bu? Maksudnya kapan pasien harus melakukan pendaftaran ini Bu? Apakah pada hari yang sama, misalnya hari ini saya mau berobat, hari ini juga saya bisa langsung melakukan pendaftaran melalui SMS ini Bu? Iya, jadi kalau untuk pendaftaran via SMS atau PPS ini, itu sebaiknya dilakukan sehari sebelum pasien tersebut mendapatkan pelayanan. Kenapa? Supaya mempermudah, karena petugas kami harus menyiapkan dulu statusnya. Ya, kalau misalnya satu hari sebelumnya kan enak nih, begitu daftar kita namanya dimasukkan ke bagian rekam medik, kemudian statusnya dikeluarkan, diproses untuk proses pendaftarannya, baru statusnya itu kita siapkan di poli yang dituju. Ya, jadi begitu pasien datang, itu tinggal check in lapor ke bagian customer service. Di situ tinggal membawa persyaratan yang diharuskan seperti fotokopi KTP kan tadi, kemudian surat rujukan, kemudian misalnya kalau ada surat kontrolnya itu diserahkan kepada petugas kami di customer service. Baru di situ nanti mendapatkan nomor antrian di poli, bukan nomor antrian pendaftaran lagi, karena dia sudah daftar dari rumah, ya dok. Nah, setelah dia mendapatkan nomor antrian untuk ke poli, biasanya langsung diarahkan untuk menunggu di depan poli yang dituju. Ya, dan statusnya sudah disiapkan di ruangan tersebut, sehingga ini akan memotong waktu tunggu pasien tersebut. Iya, jadi buat pemirsa yang sudah tidak mau ingin antri lama-lama lagi di rumah sakit, bisa langsung SMS nomor yang tadi. Jadi nanti pada saat datang sudah tidak perlu antri-antri untuk pendaftaran lagi, cukup antri langsung di poli yang dituju aja ya Bu? Iya betul. Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita ada pertanyaan dari para pemirsa. Baik, Bu. ya. Ini ada pertanyaan dari nomor 0822 5572 XXX. Ini mau ditanyakan, Bu, mohon solusinya jika saya sudah mendaftar hari Jumat untuk pertama kalinya dan mendapat balasan dari customer service untuk datang ke rumah sakit hari Senin, namun tiba-tiba hari Senin polinya tutup Bu. Jadi bagaimana mungkin solusinya untuk pasien ini? Baik. Jika ada kejadian seperti itu. Iya. Nah ini juga salah satu kendala ya. Biasanya dokternya tiba-tiba ya. Kalau misalnya dokternya konfirmasinya sejak hari Jumat, biasanya customer service kita sudah menyampaikan bahwa hari Senin beliau tutup ya. Jadi mungkin ada sesuatu keadaan yang mendadak hari Senin beliau harus berangkat ataupun ada permasalahan ya, ada kendala. Namun misalnya sakit ataupun apa, tetapi
Untuk kebiasaannya sih disampaikan hari Jumat misalnya ternyata dokter yang bersangkutan hari Senin tidak bisa buka voli. Berarti kan itu harus segera diinformasikan kepada pelanggan, karena kan punya nomornya kan, itu harus disampaikan supaya bisa reschedule, bisa dijadwalkan ulang. Nah, jadi ini mungkin kalau udah kejadian kami mohon maaf ya, kalau misalnya udah kejadian seperti ini kami akan perbaiki lagi, kita akan kepada customer service supaya dapat memperbaikinya. Jangan sampai pasiennya sudah datang ternyata polinya tutup. Tapi kalau misalnya memang mendadak dokternya itu di luar kemampuan kami, juga kami mohon maaf atas pelayanan ini, atas ketidaknyamanannya ya gitu dok. Baik, untuk para pemirsa yang memiliki saran atau keluhan nggak masalah, nanti tetap boleh sampaikan lewat SMS tadi untuk perbaikan pelayanan Rumah Sakit Dr. Agus Syam supaya bisa semakin lebih baik lagi. Jadi dok, Bu, ini mungkin sebelum kita tutup acaranya, mungkin ada pesan-pesan khusus untuk para pemirsa Dr. Agus Syam Official, Bu? Oh iya, ada. Jadi untuk pasien-pasien dan masyarakat Ketapang yang pengguna layanan Agus Syam ini, jangan sungkan-sungkan untuk datang dan berobat mendapatkan pelayanan dari RSUD kami, karena untuk zona COVID dan non-COVID kita sudah jelas, zona hijau dan zona merah. Jangan beranggapan bahwa nanti kalau masuk dirawat di RSUD kami di-COVID-kan. Ya, tolong itu dihilangkan karena kita sudah punya alur yang jelas. Juga mengenai rujukan COVID, jadi sebaiknya dari puskesmas konfirmasi ke nomor telepon 0813 2768 4377 sehingga pasien datang itu sudah disiapkan dulu di bagian triasenya. Nah, jangan mendadak-dadak ya dok. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita sudah punya protap, punya alur yang jelas untuk penanganan COVID dan non-COVID. Silakan gunakan layanan kami dan sampaikan jika ada yang kurang berkenan ya untuk perbaikan pelayanan. Itu terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Bu. Mungkin kita tunggu inovasi-inovasi berikutnya ya Bu dari Rumah Sakit Dr. Agus Syam supaya mungkin pelayanan Rumah Sakit Dr. Agus Syam bisa semakin lebih baik lagi. Insya Allah. Dan bisa semakin memuaskan Betul, masyarakat di Ketapang ya Ibu. Iya dok, maunya sih ya semuanya canggih lah. Pakai SIM RS, kemudian pasiennya bisa di anjungan mendaftarkan sendiri kan, seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan karena kita juga berusaha untuk semakin baik ke arah sana. SIM RS mungkin tahun ini ya, amin. Baik pemirsa, karena keterbatasan waktu, maka acara kita pada pagi hari ini akan kita tutup. Terima kasih ya Ibu untuk. Terima kasih juga dok, sehat selalu ya dok. Semoga penjelasan yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi para pemirsa di Ketapang. Nah, mengingatkan lagi seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa acara live streaming ini akan selalu diadakan setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat jam 9 sampai jam 9.30 di akun YouTube RSUD Dr. Agus Syam Official. Jadi untuk para pemirsa yang selalu ingin update mengenai layanan informasi dan edukasi terkait kesehatan dari narasumber yang kompeten dan tentunya dengan topik-topik yang berbeda juga, jangan lupa untuk subscribe akun RSUD Dr. Agus Syam Official dan bunyikan lonceng tanda notification-nya. Terima kasih pemirsa. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat. Gile-gile.